Kisruh dan gaduh yang terjadi pada Partai Demokrat mengingatkan sejarah panjang konflik internal partai yang kerap terjadi sejak Indonesia merdeka hingga kini. Satu gejolak internal partai yang terjadi di penghujung era Orde Baru adalah dualisme kepemimpinan Megawati Soekarno Putri dan Suryadi di Partai Demokrasi Indonesia. Sejak April 1996, Kompas telah mencatat pimpinan PDI dalam kondisi siaga akibat adanya wacana kongres luar biasa di luar agenda DPP PDI resmi untuk menggulingkan kepemimpinan Ketua Umum DPP PDI Megawati Soekarno Putri. Apalagi setelah diketahui oknum-oknum aparat pemerintah daerah malah mendorong-dorong DPC PDI berbagai daerah untuk ikut dalam KLB ini. Pemerintah dianggap mengobok-obok internal partai. PDI kubu Megawati akhirnya melebur dengan beragam organisasi yang mengambil sikap oposisi terhadap pemerintah Soeharto. Konflik ini kemudian meluas menjadi pertarungan antara penguasa Orde Baru dan kelompok oposisi dan menyebabkan pecahnya tragedi kerusuhan 27 Juli. Setelah reformasi, giliran partai berlambang pohon beringin Golkar ditinggalkan kadernya dan membentuk ormas yang berubah menjadi partai-partai baru. Pasca Munas Golkar 1998, dua partai terbentuk, yakni Partai Karya Peduli Bangsa dan Partai Keadilan dan Persatuan. Pasca Munas Golkar 2004, lahir kembali dua partai politik, yakni Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang dibentuk Prabowo Subianto dan Partai Hati Nurani Rakyat Hanura yang diprakarsai Wiranto. Pasca Munas Golkar 2009, Surya Paloh membentuk Ormas Nasional Demokrat yang kini menjelma menjadi Partai Nasdem. Pada 2014, perpecahan begitu kentara di tubuh Golkar dan melahirkan dua kubu. Abu Rizal Bakri terpilih dari Munas di Nusa Dua Bali dan Agung Laksono terpilih dari hasil Munas Jakarta. Pertarungan kedua kubu lantas berlanjut ke meja hijau. Konflik kemudian mereda, terjadi rekonsiliasi di antara kedua kubu. Dualisme berakhir dengan digelarnya Munas luar biasa di Bali pada 2016 yang akhirnya menetapkan Setia Novanto sebagai ketua umum. Berlanjut ke Partai Persatuan Pembangunan, pasca tertangkapnya Ketua Umum P3 Surya Dharma Ali oleh KPK, Roma Hurmuzi terpilih menjadi Ketua Umum P3 melalui Muktamar Surabaya pada 16 Oktober 2014. Tak terima kubu Surya Dharma Ali menggelar Muktamar tandingan di Jakarta, Jan Faris yang menuding Muktamar Surabaya ilegal terpilih menjadi Ketua Umum P3. Perseteruan ini berakhir setelah terjadi islah antara kedua kubu hingga akhirnya pada Oktober 2014 Roma Hurmuzi terpilih sebagai Ketua Umum DPP P3. Melengkapi partai-partai lama yang telah ada sejak zaman Orde Baru, sejumlah partai yang didirikan pasca reformasi juga menghadapi konflik internal yang berujung pada terbelahnya suara partai. Sebut saja perseteruan Caimin dan Gus Dur dalam tubuh PKB tahun 2009, perseteruan Sekjen DPP Hanura Sarifuddin Suding dan Ketua Umum DPP Hanura Osman Sabtaodang pada 2018, gugatan Tommy Soeharto untuk Ketua Umum Partai Berkarya Purwo Pranjono pada 2020 hingga perseteruan kubu Zulkifli Hasan dan Mulfahri Harahap yang didukung Amin Rais pada Kongres 5 PAN di Sulawesi Tenggara. Amin Rais akhirnya keluar dari PAN dan mendirikan Partai Umat. Pakar Hukum Universitas Indonesia Kudri Sitompul menilai perpecahan di tubuh partai yang kini marak juga dipengaruhi kondisi internal partai-partai yang pada umumnya masih merupakan partai tradisional yang hanya aktif dan memiliki orientasi berkompetisi dalam pemilu yang mengandalkan ikatan perekat antara organisasi dan dukungan massa melalui karisma ketokohan serta yang merepresentasikan diri sebagai partai aliran. Watak tradisionalisme kepartaian di Indonesia inilah yang menjadikan partai gagal menjalankan fungsi normatif politik. Hal ini menyebabkan tumbuhnya pola pikir dan perilaku pragmatis di antara elit atau kader pengurus partai. Mereka aktif di partai dengan tujuan berkarir di parlemen dan pemerintahan, serta dalam pemahaman bersama
meletakkan partai sebagai kendaraan untuk meraih akses ke sumber daya ekonomi, sehingga akhirnya terjadi rivalitas politik yang tujuannya untuk bertahan atau merebut kepemimpinan di dalam partai.